Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 3722032. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan objek saya, yaitu Puncak Laras, Kecamatan Pauwah Duo. Puncak Laras didirikan oleh Slamet. Ia mengubah lahan yang semulanya kebun kopi yang tidak produktif menjadi objek wisata yang diburu banyak orang untuk menikmati keindahan alam dari ketinggian. Bermodalkan keahliannya sebagai mantan kuli bangunan di bidang interior, sedikit demi sedikit ia mulai menyulap lahan di Jorong Pinang Awan Pauwah Duo tersebut menjadi lebih indah. Dengan banyaknya bunga yang berwarna-warni, tak jarang semua ia kerjakan sendiri. Ia juga mengaku belajar banyak hal dan mencontoh secara autodidak dengan melakukan searching di dunia maya. Slamet tak pernah bermimpi jika Puncak Laras yang tadinya hanya berupa kebun kecil dapat diubah menjadi wisata diburu banyak orang. Tempat banyak orang menikmati aneka jenis bunga, kesejukan udara, serta indahnya pemandangan alam. Tempat yang sebegitu eksotis yang akan membuat pengunjung betah menikmatinya. Walau untuk sekedar duduk-duduk santai, sembari menikmati seduhan kopi panas dan aneka makanan, minuman, terutama di waktu-waktu libur, serta di hari-hari yang cerah. Dengan merogoh kantong sebesar Rp6.000 untuk orang dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak sebagai tiket untuk memasuki kawasan tersebut. Tempat banyak orang menikmati aneka jenis bunga, kesejukan udara, serta indahnya pemandangan alam. Puncak Laras terletak di Pinang Awan, Nagari Pauwah Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauwah Duo, Kabupaten Solok Selatan, dengan jarak sekitar 18 km dari ibu kota Kabupaten Solok Selatan, yaitu Padang Aro, berada di ketinggian 1100 mdpl dan persis berada di bukit di atas objek wisata hot water bomb. Untuk mengunjungi Puncak Laras, jalan aspal yang dilewati terlihat mulus dan sudah diaspal hot mix. Sekitar perjalanan 15 menit dari persimpangan jalan nasional menuju Pinang Awan, Pauwah Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauwah Duo. Jalan mendekati Puncak Laras memang sedikit menanjak, namun telah diaspal dengan baik. Terletak di Pinang Awan, Nagari Pauwah Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauwah Duo, Kabupaten Solok Selatan, dengan jarak sekitar 18 km dari ibu kota Kabupaten Solok Selatan, yaitu Padang Aro. Tempat ini juga instagramable untuk mengabadikan momen di ketinggian, dengan adanya saung-saung serta dekorasi unik untuk berfoto yang disediakan pengelola. Permasalahan yang saya temukan di Puncak Laras Kecamatan Pauwah Duo yaitu yang pertama, tidak ada petunjuk jalan untuk menuju ke tempat wisata, sehingga pengunjung yang baru pertama kali ke tempat wisata akan kebingungan memilih jalan karena jalan yang banyak bercabang untuk menuju objek wisata. Solusinya memberikan papan petunjuk jalan di setiap persimpangan jalan agar pengunjung tidak tersesat dalam mengambil jalan menuju objek wisata. Yang kedua, tidak ada wahana permainan dalam objek wisata, sehingga anak-anak akan cepat merasa bosan di dalam tempat wisata. Solusinya, membuat wahana permainan yang ramah terhadap anak kecil,
tetapi orang dewasa juga dapat menikmati wahana tersebut. Yang ketiga, banyaknya persaingan dengan objek wisata baru. Solusinya, bekerja sama dengan objek wisata lain dalam mengembangkan objek wisata sehingga setiap objek wisata akan bersaing secara sehat. Yang keempat, tidak adanya fasilitas kesehatan. Solusinya, mendirikan klinik kecil di sekitar tempat wisata sehingga dapat memberikan pertolongan pertama dengan cepat bagi pengunjung atau karyawan yang tersakit. Yang kelima, tidak adanya tempat untuk beribadah. Solusinya, menyediakan tempat beribadah seperti musola agar pengunjung yang muslim tidak kebingungan untuk melaksanakan ibadah jika waktu sholat sudah tiba. Yang keenam, pengawasan yang kurang sehingga kurang aman bagi anak-anak. Solusinya, memberikan pagar di sekeliling tempat yang curam sehingga mengurangi risiko untuk terjatuh ke tempat yang curam. Yang ketujuh, jalan yang dilalui untuk ke tempat wisata sangat sepi, sehingga marak terjadi kejahatan. Solusinya, bekerja sama dengan kepolisian dan penduduk setempat untuk meningkatkan keamanan. Yang kedelapan, kurangnya pengetahuan masyarakat luar tentang objek wisata. Solusinya, melakukan promosi di media sosial yang jumlahnya besar seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain untuk menarik perhatian wisatawan luar daerah. Yang kesembilan, tidak ada tempat penginapan yang berada di dekat objek wisata. Solusinya, mendirikan penginapan di dekat area objek wisata, dan jika pemilik objek wisata tidak mampu untuk membuat penginapan, maka bisa bekerja sama dengan warga sekitar untuk mendirikan penginapan. Yang ke-10 atau yang terakhir, tidak adanya lokasi parkir. Solusinya, menyediakan lahan lokasi parkir untuk kendaraan pengunjung, sehingga pengunjung tidak akan menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir. Telah saya simpulkan, yaitu yang pertama, dengan adanya petunjuk jalan di setiap simpang yang akan dilalui oleh para pengunjung tidak akan kebingungan ketika mendapati jalan yang bercabang untuk pergi ke tempat objek wisata. Yang kedua, dengan adanya wahana bermain, pengunjung tidak akan cepat merasa bosan di tempat objek wisata, khususnya untuk anak-anak. Yang ketiga, dengan promosi yang dilakukan di media sosial, akan membuat objek wisata semakin dikenal luas oleh banyak orang. Yang keempat, dengan adanya klinik-klinik kecil di dalam objek wisata, akan mempermudah untuk melakukan penanganan pertama bagi pengunjung atau karyawan yang sedang sakit. Yang kelima, dengan adanya musola, pengunjung tidak akan kebingungan untuk mencari tempat untuk beribadah. Pengunjung juga tidak akan cemas akan tertinggal waktu sholat. Yang keenam, dengan adanya pagar di sekeliling tempat yang curam, pengunjung akan merasa aman tanpa takut terjatuh dari ketinggian. Yang ketujuh, bekerja sama dengan kepolisian dan warga setempat akan meningkatkan keamanan di daerah sekitar objek wisata, sehingga kejahatan dapat dihindari. Yang kedelapan, promosi pada media sosial adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di luar daerah tentang objek wisata tersebut, dan masyarakat luar akan merasa tertarik untuk mengunjungi objek wisata. Yang kesembilan, adanya penginapan di dekat objek wisata akan mempermudah wisatawan untuk mengunjungi objek wisata, juga dengan bekerja sama dengan warga sekitar dalam pembangunan objek wisatawan dapat membantu perekonomian warga sekitar. Yang terakhir atau yang 10, pengunjung yang biasanya menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir
membuat pengguna jalan lain merasa terganggu dengan kendaraan pengunjung. Oleh karena itu, dengan adanya lokasi parkir tidak akan membuat pengguna jalan lain terganggu dengan kendaraan pengunjung. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang objek saya. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.